warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada seluruh siswa-siswi SMK 1 Kampar, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan fardu kifayah. Tapi sebelum dilaksanakan fardu kifayah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani dan mensolatkan jenazah, ada fase yang akan dilewati oleh setiap orang, yakninya sebelum dimandikan, yakninya fase sakaratul maut, ya. Nah, jadi ketika kita melihat ada orang-orang terdekat kita melewati fase sakaratul maut, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, fase sakaratul maut setiap manusia akan dilewati, karena Allah sampaikan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat ada orang terdekat kita sakarat, yang pertama yang mesti kita lakukan, kita tidak perlu takut, karena fase itu pasti akan kita lewati. Jadi kebanyakan orang kalau fase ketika sakaratul maut itu dipanggilnya Pak Imam Masjid, dipanggilnya Ustadz dan sebagainya. Seyogyanya kalau seandainya ibu kita, ayah kita, orang terdekat kita yang sakarat, kita yang melepaskannya, membimbingnya, nah, maka ini mesti kita lakukan. Jadi kalau dia mengatakan kami bukan ustaz, bukan orang anak pesantren, tidak ada hubungan dengan itu. Ustaz sering sampaikan, setiap kita orang muslim itu harus bisa melewati fase ini dan punya ilmu tentang ini. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini, ketika ada orang terdekat kita sakaratul maut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan mental, kemudian persiapan ilmu. Kemudian yang pertama, orang yang melewati fase sakaratul maut, dia sakarat itu dimulai dari kaki. Jadi nyawa itu, ruh kita ini, silakan tidur saja. Ini orang sakarat mungkin duduk ya. Ya. Jadi diam saja ya. Jadi orang yang sakaratul maut, dia itu fasenya sangat menyakitkan sekali. Dalam riwayat disampaikan 700 tebasan pedang itu adalah yang paling ringan sakaratnya. Karena manusia itu dikasih jasad, ada ruh. Manusia tanpa ruh itu namanya mayit. Ya, nah, makanya manusia bisa bergerak, kita bisa melihat, itu semua karena ada masih ruh. Dan ruh ini dicabut. Dalam riwayat disampaikan ruh ini dicabut dulu dari kaki. Jadi kalau kita melihat orang kalau sudah sakaratul maut, kakinya sudah mulai sejuk, karena kaki mulai diambil oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya, mulai naik ke atas. Yang paling fase yang sangat menyakitkan adalah ketika sudah naik ke atas dan sampai ke fase tenggorokan. Apa yang mesti kita lakukan? Orang-orang yang beriman yang pertama dia mempersiapkan diri, banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, dalam riwayat disampaikan Iqra'ul mauta Yasin. Ketika ada sanak famili, keluarga, saudara kita yang sedang sakarat, karena sakarat itu sangat-sangat sakit ya, sangat. Bahkan Nabi Muhammad saja, salah seorang kekasih Tuhan, sakit ketika sakarat itu tidak tertanggungkan. Bahkan disampaikan dalam riwayat Rasulullah itu berkeringat keningnya, karena orang yang beriman itu ketika dia sakarat, dia berkeringat keningnya, saking menahan sakitnya. Nah, maka fase ini yang fase harus dilewati. Yang pertama kita harus tengok situasinya. Orang yang sekarat itu dia sudah mulai sejuk kakinya, orang-orang yang terdekatnya bimbing dia. Yang pertama baca surah Yasin, karena surah Yasin itu akan memudahkan sakaratnya. Nah, itu ingat, baca surah Yasin sebelum dia meninggal. Bahkan sesudah dia meninggal pun dibolehkan, dianjurkan juga untuk membaca Yasin. Maka tengok situasinya, ketika biasanya kalau sudah sampai fase perut sampai dada itu bergetar. Nah, maka apakah hilang kesadaran kita, Pak? Kalau orang-orang yang betul-betul selama ini berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan larangan-larangan Allah, dia akan tetap siap untuk itu. Karena ini fase melewati gerbang akhirat. Ya, karena kita dunia, fase gerbang untuk melewati akhirat, alam barzah itu adalah fase kematian. Kematian itu ibarat seperti pintu yang akan kita lewati. Pintu pasti kita lewati, masuk ke dalam ruangan ini kita masuk pintu. Dan mati itu adalah sebuah fase pintu yang akan kita lewati menuju gerbang akhirat. Nah, maka sekali lagi tengok, jangan tak usah takut. Memang kalau kita melihat orang sekarat itu kadang-kadang memang menakutkan, karena fase sangat sakit. Orang yang sedikit amalnya, banyak dosanya, ketika dia mati itu yang dia bawa. Ya, nah, maka yang pertama tengok kondisinya, bacakan surah Yasin. Kemudian kalau sudah sampai ke tenggorokan, ruhnya bagaimana?
bagaimana kita bisa melihat seperti itu kondisinya? Maka sekali-kali coba tengok orang sedang sekarat itu. Ya, ada matanya pasti menghadap ke atas. Jadi matanya menghadap ke atas. Dan dibimbing dia, ini harus diperhatikan. Ketika dia sedang sekarat itu, dibimbing dia untuk membacakan kalimat talbiyah la ilaha illallah. Kalau bisa yang sedang sekarat ini kita suruh dia melihat menghadap ke kiblat ke sana. Ya. Bisa dimiringkan, boleh. Kemudian atau kalau tak bisa dimiringkan dia disuruh saja dia melihat ke arah kiblat. Kemudian telinga sebelah kanannya dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Bisikkan sekali la ilaha illallah, dibisikkan ke telinga. Cukup sekali saja, tengok responnya. Ya, tengok responnya, dibisikkan kalimat la ilaha illallah satu kali. Sebelah kanan ya, bisikkan. Karena siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir sakaratnya, maka dakhalul jannah, masuk surga. Jadi kalimat yang sangat dahsyat itu kalimat la ilaha illallah. Tapi mengucapkan kalimat ini tidak semudah diucapkan. Orang yang selalu hatinya tetap pada Allah dan selalu zikir, itu yang bisa dibawa. Ya, jadi kalau seperti di film-film Indonesia itu tak ada itu. Jadi orang ketika mau mati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu film itu. Kalau dalam kenyataannya sangat sulit. Karena fase kematian itu fase sangat sakit. Jadi ada kambing yang hidup, yang dikuliti dia hidup itu yang paling ringan. Jadi kambing yang hidup dikuliti dia itu paling ringan sakit. Jadi orang kalau sudah sakitnya dia tidak akan ingat apa-apa. Dia blank dan sebagainya. Makanya orang-orang yang ingat kepada Allah lah, orang yang selalu berzikir pada Allah lah, yang bisa melewati fase sakaratnya dengan baik. Jadi kita ketika melihat ada orang-orang terdekat kita, maka ini kita lakukan, bisikkan di sebelah kanannya kalimat talbiyah la ilaha illallah. Sesudah kalimat itu kita bacakan, tengok responnya. Dia tak bisa mengucapkan Pak. Kalau dia tak bisa mengucapkan kalimat itu, kalau bergerak saja lidahnya itu alhamdulillah. Ya, itu sudah oke. Karena orang yang bisa mengucapkan itu orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja. Kemudian satu lagi, sebelum ketika orang itu sedang sekarat, apa yang mesti kita lakukan di saat membaca surah Yasin tadi ya? Baca surah Yasin, kemudian hadapkan dia ke kiblat, kemudian bimbing dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia bisa mengucapkan alhamdulillah, kalau dia tidak bisa mengucapkan, kita husnuzon, mungkin dia mau mengucapkan tapi tidak bisa, mungkin hatinya saja yang ingat. Baik, oke. Kemudian satu lagi, kalau dalam riwayat saya sampaikan juga, orang yang sedang sekarat itu dia fasenya sedang sangat kehausan. Maka boleh untuk memberikan air ke mulut orang yang sedang sekarat, karena dia fase sangat haus, kita tidak tahu. Jadi boleh memberinya dengan ambil sendok, kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Ya, boleh. Kalaulah seandainya fase itu sudah dilewati, maka biasanya orang yang sudah sekarat dan sudah meninggal, maka matanya biasanya naik ke atas. Pasti mandang ke atas orang yang meninggal. Mandang ke atas. Kenapa? Karena ruh itu dicabut dari kaki, naik ke atas, itu proses sangat sakit sekali. Organ semua tuh habis berfungsi, itu kan habis semua, sangat sakit itu. Naik ke atas, dan biasanya orang yang mati itu pasti dia melihat ke atas, karena dicabut sampai ke atas, pasti itu. Maka setelah dia melihat ke atas, itu fasenya kalau di rumah sakit kan ada itu puding jantung tuh yang bergaris-garis, itu berarti normal. Kalau sudah lurus mati. Sebenarnya itu belum mati. Karena alat manusia itu hanya bisa mengukur sampai 0, sekian frekuensinya. Sebenarnya itu belum mati sebenarnya. Karena alat manusia itu terbatas untuk mengukur, ruh itu keluar. Itu bukti bahwasanya apa? Ilmu manusia itu terbatas, ilmu Allah yang lurus. Kalaupun sebenarnya sudah lurus, hakikatnya itu belum mati semua. Karena tidak terbaca oleh alat. Kita terus. Makanya orang rumah sakit itu kan 2 jam, 3 jam setelah meninggal itu kan tidak boleh dibawa. Kan banyak kasus ada orang mati suri kan? Orang mati suri kan? Sudah beberapa jam dia hidup lagi, kan tidak tahu juga. Itulah ilmu medis. Tapi kita melihat yang zahir saja. Biasanya kalau sudah menghadap ke atas matanya, itu apa yang mesti kita lakukan? Berarti dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mesti kita lakukan kalau sudah
dipastikan betul-betul dia sudah meninggal. Langkah-langkah sudah kita lewati sudah tadi ya. Ingat ya, langkah-langkah sudah kita lewati apa tadi? Baca surah ya Yasin untuk meringankan sekaratnya. Kemudian dihadapkan dia, dimiringkan boleh, dihadapkan kepalanya menghadap ke kiblat. Itu yang mesti dilakukan. Kemudian bimbing sebelah telinga kanannya membaca kalimat la ilaha illallah. Tengok responnya. Kalau dia bisa mengucapkan luar biasa. Kalau menurut Ustaz, orang-orang sekarang orang-orang tertentu yang bisa mengucapkan itu. Kalau lidahnya bergerak itu tanda dia berusaha untuk mengucapkan meskipun tidak jelas. Karena lidah orang yang mati itu biasanya tertarik ke dalam. Tidak akan bisa mengucapkan dengan sempurna. Tidak akan bisa. Hanya orang-orang yang dekat sama Allah, zikir pada Allah yang bisa mengucapkan. Ya. Kemudian apa lagi? Setelah dia bisa mengucapkan kalimat itu, ya maka kita banyak-banyak menyerahkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kalau tadi dia sudah dipastikan sudah meninggal dunia, apa mesti dilakukan? Kalau dia matanya tadi terbuka, menghadap ke atas, ini mesti kita lakukan. Coba perhatikan. Maka kita ambil tangan kita, baca sholawat Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Satu kali. Kalau dia juga tak mau menutup, boleh untuk kedua kali. Allahumma shalli ala sallam. Dua kali. Ketiga kali boleh. Allahumma shalli ala sallam. Kalau tak mau juga gini gitu. Berarti nih mayat ini mungkin ketika dunia penonton. Ya tapi biasanya sekali dua kali Allahumma shalli ala Muhammad tertutup. Ya. Kalau dia sudah tertutup matanya, tangannya, biasanya tangan orang yang sudah meninggal itu kalau dipastikan sudah meninggal itu pasti sudah keras. Sudah kaku ya. Maka diapakan? Dikempalkan, boleh. Kemudian boleh taruh di sini, boleh juga ditaruh di sini. Atau ada yang mengatakan boleh seperti ini saja, boleh. Ya, biar nanti ketika memandikan tidak susah. Tapi kebanyakan kalau kita tengok ditaruh dilipatkan, boleh. Ya, dan biasanya mulut orang yang ketika sudah meninggal itu macam-macam. Ada orang yang menganga, itu biasanya diikat ya, macam-macam. Dan fase orang yang sudah meninggal itu kita tengok apa yang dilakukannya ketika hidup itu yang dibawa ketika mati. Jadi kalau ketika melihat ada orang yang sakarat, kita tidak usah takut. Tak ada ustazah, tak ada ustaz, tak ada pak imam. Kita sebagai anak, khusus contohnya orang tua, kita yang paling afdol, yang paling bagus untuk membimbing orang tua. Ingat, dia yang melahirkan kita. Kalau bukan karena orang tua kita tak ada di dunia ini. Masa momen ketika dia melewati fase terakhir menuju gerbang akhirat, anaknya yang paling afdol untuk melepaskannya. Oh pak, saya bukan anak pesantren. Tidak ada hubungan dengan anak pesantren. Setiap kita bisa. Maka tadi, tidak usah takut. Apa Ustaz pernah melihat orang sekarang? Pernah? Apakah dibuat fase-fase seperti tadi? Sudah buat. Alhamdulillah. Ya, tidak usah takut. Jadi sebelum melaksanakan fardu kifayah memandikan jenazah, ini dulu yang kita lewati. Ya, ini tangannya tadi supaya jangan kaku digenggamkan, kemudian ditaruh di sini. Dan biasanya kalau sudah seperti tadi, barulah kita mulai untuk melaksanakan fardu kifayah yang pertama, jadinya memandi. Oke, sampai di sini dulu. Ini fase untuk sebelum sampai ke fardu kifayah memandikan. Ini namanya fase melewati sakaratul maut. Apa yang mesti dilakukan? Ada beberapa hal yang sudah kita tuangkan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.